Terpuji nama Tuhan, shalom bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasih dimanapun Anda berada saat ini. Kalau Anda masih dapat menyaksikan acara talk show kita, yaitu talk show mengenai kesaksian hidup, itu artinya kita masih bernafas. Dan kalau kita masih bernafas, mari kita memberikan pujian penyembahan kita bagi Tuhan, sebab Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Mari bersama-sama dengan kami. Kami percaya akan janji-janji-Mu Tuhan. Janji Tuhan, Engkau tidak akan pernah lalai. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mungkin Anda juga sedang sakit saat ini, terbaring. Mari sama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari dengan iman katakan, tak akan ku takut, tak akan
percaya setiap janji-Mu Tuhan. Engkau tidak akan pernah lalai untuk menepatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang percaya diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Puji nama Tuhan bagi Bapak Ibu. Nah, saat ini dengan tidak menunggu lama lagi, mari kita panggilkan narasumber kita yang akan memberikan kesaksiannya bagaimana hambanya ini bertahan menang atas COVID-19. Untuk itu kami panggilkan hambanya Pendeta Rohansa Tarigan. Boleh naik ke atas. Shalom Bapak, terpuji nama Tuhan. Terima kasih. Mari silakan duduk Bapak. Terima kasih Pak. Shalom Pak, apa kabarnya hari ini Pak? Luar biasa. Puji Tuhan. Nah, jadi kami meminta kepada Bapak hari ini untuk boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat di GBI Rumah Persembahan, bahkan juga bagi semua orang yang nanti akan mendengarkan rekaman ini, talk show ini, untuk boleh menjadi kekuatan bagi mereka, semangat bagi mereka. Untuk itu kami mohon kepada Bapak untuk boleh memberikan semua kesaksiannya yang Bapak rasa dapat memberkati semua jemaat yang ada di GBI Rumah Persembahan. Kami boleh bertanya kepada Bapak, kira-kira kapan Bapak mulai merasakan rasa sakit, atau mungkin Bapak bisa katakan apa yang Bapak rasakan? Jadi mungkin saya mulai dari, boleh buka maskernya? Oh ya, karena kita berjarak lebih dari 2 meter, jadi akan lebih nyaman untuk bisa membuka masker. Tetapi bagi Bapak Ibu yang mungkin berbicara dengan jarak kurang dari 1,8 meter menurut WHO, kami anjurkan untuk tetap memakai masker. Silakan Bapak, boleh membuka maskernya. Pak. Puji Tuhan. Jadi mungkin saya cerita dulu dari awal. Pada tanggal 17 Maret ya, saya itu malam itu berangkat ke rumah sakit Columbia Asia untuk berobat. Nah, karena panas saya tinggi, kemudian saya harus opname. Dan pada tanggal 18 saya sudah mulai sama sekali tidak berdaya. Panas cukup tinggi. Istri saya menyampaikan kepada saya mengigaunya sudah nggak karu-karuan. Nah, pada saat tanggal 18 itu kondisi saya amat sangat memprihatinkan. Saya seperti orang lumpuh. Tidak lagi memiliki tenaga atau kekuatan, sampai saya sempat berkata begini kepada istri saya, "Mami, papi sudah nggak kuat lagi." Artinya saya memang sudah pasrah kalau dipanggil oleh Tuhan pada saat itu. Kemudian istri saya ngomong begini, "Ingat anak-anak kita masih butuh papi." Dan saya teringat firman Tuhan, Matius 11 ayat 28. "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Nah, saya masih dalam keadaan sadar, teringat firman itu, maka saya berseru kepada Tuhan. Dari situ saya enggak rela kalau saya mati. Nah, besok harinya, ketika saya sadar saya enggak mati, maka ada semangat yang begitu tinggi kalau saya pasti hidup. Puji Tuhan. Pengharapan saya kepada Tuhan itu begitu luar biasa. Dan saya enggak ragukan akan pertolongan Tuhan yang akan saya alami itu. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, saya sempat juga ngomong sama dokter, sama perawat, "Saya boleh pulang enggak?" Karena udah rasa sehat ya Pak ya? Karena sebenarnya bukan merasa sehat, bukan. merasa yakin sehat. Puji Tuhan. Dokter dan perawat ngomong, "Bapak ini masih waras atau tidak?" Begitu. Karena kondisi menurut daripada perkiraan dokter mengkhawatirkan. Setelah tanggal 19 saya merasa masih hidup, saya semakin semangat, semakin kuat. Bahkan dilarang oleh perawat pun saya ke toilet karena memang kondisi yang lemah begitu. Saya bilang saya kuat. Nah, saya jalan ke toilet, kira-kira jarak hanya 5 meter, saya seperti maraton 10 kilometer. Capeknya dan sesak napas. Dan
tanggal 20-nya saya diberitakan meninggal. Nah gitu. Nah, diberitakan meninggal. Nah padahal saya belum meninggal itu. Masih hidup. Keyakinan saya semakin tinggi kalau saya hidup. Namun dari pengakuan para dokter dan perawat, kalau kondisi saya semakin lebih buruk. Artinya hasil pemeriksaan ya Pak ya? Hasil pemeriksaan, hasil foto, yang tadinya foto awal itu paru-paru saya itu masih sedikit itu putih-putih. Putih-putihnya, ya. Tapi semakin beberapa kali dipoto, makin semakin penuhlah paru-paru saya dengan putih-putih. Ya. Tetapi saya tetap semangat. Tetap semangat ya Pak. Tetap semangat, tetap yakin, iman saya mengatakan bahwa Allah udah pasti menolong saya gitu. Haleluya. Walaupun saya diberitakan mati pada tanggal 20, Mazmur 118 ayat 17 itu berkata begini, saya tidak akan mati, saya akan hidup. Amin. Dan saya akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Nah, terus proses pengobatan dilakukan, kondisi itu lebih buruk itu berjalannya kira-kira sampai 1 minggu kurang lebih, itu proses lebih buruk. Bisa Bapak ingat yang lebih buruk itu Saya hasil pemeriksaan darah atau fotonya Pak? hasil foto, kemudian dari kondisi saya kalau saya batuk itu sudah mengeluarkan darah. Oh, berarti sudah terluka itu paru-parunya Pak ya? Mungkin begitulah. Jadi sudah mengeluarkan darah. Bahkan ada orang yang menelepon saya sudah nggak ingat begitu. Gembala pembina nelepon, saya bilang nggak pernah dia nelepon. Bapak nggak ingat ya? Saya Tapi nggak Bapak ingat ada batuk darahnya Bapak ingat? Ingat, karena waktu saya batuk itu kan saya buang. Katanya harus ditampung, tapi saya sudah nggak sempat lagi nampung itu. Saya muntahkan saja ke corong oksigen itu gitu loh. Karena sudah memang kondisinya ya begitu buruk lah. Di situ Bapak panik lagi atau bagaimana Pak? Saya nggak bisa panik ingat? tidak, saya panik sih tidak. Tapi Bapak nggak bisa ingat ya? Iya, saya beberapa peristiwa saya sudah tidak ingat lagi. Bahkan gembala sidang Pak Edin telepon saya bilang nggak pernah mereka telepon. Saya katakan kepada istri saya. Nah, setelah dicek oleh istri saya, kata perawat, memang orang yang seperti begitu bisa saja dia tidak ingat apa sesuatu begitu. Udah sampai begitu buruknya. Nah, tapi semangat saya untuk hidup semakin hari semakin tinggi. Oke. Nah, saya pernah juga bilang, suster saya bisa pulang nggak ini? Tetapi suster bilang, Bapak ini kondisinya masih rawan gitu. Nah, Karena Bapak merasa lebih baik begitu. Hari demi hari kondisi semangat saya semakin lebih tinggi. Perasaan Bapak juga lebih baik. Sakitnya di badan Bapak itu apa lebih baik atau tidak menurut Bapak? Kalau sakitnya tidak lebih baik. Contohnya sesak napas. Bapak kan tadi bilang waktu ke kamar mandi itu rasanya seperti lari maraton. Iya. Artinya itu memang oksigen yang ke dalam tubuh Bapak itu sangat kurang. Apakah Bapak rasa semakin hari kemampuan Bapak untuk berjalan itu memang semakin berkurang atau bagaimana Pak? Selama seminggu itu sebenarnya saya tidak memiliki tenaga yang lebih begitulah. Tetapi semangat yang semakin hari Artinya semakin di pikiran Bapak tetap Iya, semangat tetap walaupun tubuh Bapak udah Bapak rasa memang lemah ya? memang lemah. Oke Pak. Memang lemah, tetapi iman saya memang sudah yakin kalau saya tetap akan sembuh begitu. Kalau boleh tanya nih Pak, mana atau Bapak ingat, pernah nggak perawat atau dokter menyatakan kok wajah Bapak sepertinya tetap enjoy, tetap semangat begitu Pak? Ada salah satu perawat berkata begini, melihat kemandirian Bapak dan semangat Bapak, kami pun semangat merawat Bapak begitu. Artinya tubuh boleh sakit, Iya. semangat tidak patah, terpancar Iya. dari wajah Bapak ya pada waktu Iya, itu ya. Puji iya. Tuhan Pak. Ya, Pak. Bahkan ada perawat ngomong begini, setelah proses pemulihan sudah mulai terjadi, mereka berkata begini, Bapak kok bisa sembuh ya? Begitu. Jadi saya sendiri aneh, loh kok kenapa suster ngomong begitu? Tapi ada juga kita dengar dari teman kita yang bekerja di rumah sakit itu, bahwa perawat-perawat yang merawat saya ngomong kepada pengerja kita itu yang membuat sembuh pendeta Glenn itu adalah mujizat Tuhan. Haleluya. Jadi medis memang mengklaim kesembuhan itu oleh karena mujizat Tuhan. Dan saya juga yakin itu. Sebab berkali-kali saya minta pulang, maka mereka berkata, Bapak ini sebenarnya masih dalam keadaan gawat.
tetapi semangat saya mengalahkan kegawatan itu, begitulah kira-kira. Pak. Sehingga setiap kali mereka meragukan saya tetap pegang firman Tuhan. Oke. Karena di dalam Kisah Rasul 3 ayat 16, oleh karena percaya itulah yang menyelamatkan kita. Karena kita percaya kepada Tuhan itulah maka Tuhan memulihkan kita. Nah, ketika kita mengalami hal yang seperti ini, saya mau pesan kepada para penonton dan yang saat ini dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit. Sikap kita itu menentukan daripada kesembuhan kita. Dokter akan menolong kita, obat akan menolong kita, tapi sikap kita itu amat sangat menentukan kesembuhan yang akan kita alami. Kalau kita tidak meresponi daripada firman Tuhan dengan segenap hati, nah maka kita akan memiliki semangat yang kurang. Tapi kalau kita meresponi janji Tuhan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara, maka sekalipun kondisi kita amat sangat buruk, maka Allah sanggup untuk memulihkan kita. Amin, Pak. Nah, Jadi mungkin persoalannya adalah Bapak benar-benar merasa sesak nafas. ya jelas, Bapak benar-benar merasakan demam. jelas. Bapak benar-benar merasakan kehilangan tenaga. Ya, Tapi Bapak memutuskan untuk tetap hidup, semangat. semangat. Nah, mungkin ini yang akan menjadi hal yang sangat sulit ya bagi teman-teman saudara pada umumnya. Ketika dia mengalami sakit penyakit, itu bukan hanya tubuhnya yang digerogoti oleh penyakit, Iya. semangatnya juga digerogoti. Iya. Mungkin kita perlu lebih detail sedikit gitu Pak. Kok bisa Bapak mengalahkan fakta bahwa Bapak merasa sakit, Bapak merasa sesak, itu fakta Bapak rasakan. Bahkan dokter pun berkata sama Bapak, ini dari hasil pemeriksaan, foto toraksnya itu lebih banyak lagi putih bercak-bercak, artinya inflamasi atau reaksi peradangannya tambah parah, dari periksa darah juga tambah jelek. Ada dua fakta yang harus Bapak dapat pada waktu sakit, tapi kok bisa gitu, Bapak kok tetap semangat. Itu mungkin coba Bapak kasih kesaksiannya Pak. Nah, pada saat saya dirawat dalam kondisi yang memang belum dijamin oleh dokter untuk sembuh, saya tetap memegang bahwa Tuhan itu adalah penolong yang setia di dalam kehidupan saya. Amin. Bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan saya. Dan memang pada saat saya dirawat di rumah sakit, di ruang saya sendiri begitu, saya selalu yakin betul bahwa saya tidak akan korban meninggal oleh COVID ini. Dan saya yakin pasti sembuh. Karena memang di dalam kesendirian saya di ruangan itu, itu memang saya merasakan bahwa Allah itu menjadi penolong yang luar biasa bagi saya. Oke. Karena tidak ada keraguan yang timbul dalam diri saya. Apalagi perawat-perawat itu setelah 10 hari lewat, mereka ngomong gini kepada saya, Pak, kami heran melihat pemulihan Bapak yang begitu cepat, sementara pasien yang di sebelah Bapak, ada wanita di situ, yang tidak seperti Bapak buruknya penyakitnya, tapi pemulihannya begitu lama. Bapak yang amat sangat buruk, tapi kok cepat sembuh ya? Begitu. Jadi memang saya yakin itu Tuhan. Karena Amen. mereka sendiri tidak yakin. Apalagi setiap kali ada nanti kata-kata code blue, maka perawat Buru-buru itu Pak ya? iya, datang ke ruangan saya, tempat saya dirawat, mereka langsung berasumsi itu pasti Pak Pendeta itu. Astaga. Jadi mereka berkata pasti Pak Pendeta. Begitu mereka sampai ke ruangan saya, keadaan saya stabil. Ternyata masih hidup ya Pak ya? Masih hidup. Jadi selama ada kata-kata code blue, mereka berasumsi itu kalau itu saya. Tetapi tidak pernah itu saya, gitu kira-kira. Baik Pak, puji Tuhan. Coba saya mencoba membayangkan kondisi Bapak ya. Kalau saya juga berpraktik di rumah sakit, saya memang melihat kalau pasien ketika saya datang, terus saya tanya, bagaimana sakitnya hari ini? Selama pasien masih bilang, oh masih sakit perutnya, atau tambah sesak nafas saya membuktikan sendiri memang kesembuhannya agak lebih lama. Kira-kira Bapak ingat nggak?
waktu dokter datang atau waktu suster datang mengunjungi ke ruangan Bapak, pasti kan mereka tanya, bagaimana perasaan Bapak? Apa yang Bapak katakan sama mereka? Nah, kalau setiap kali mereka bertanya, saya sudah semakin yakin kalau saya sudah sehat. Bahkan saya selalu kalau datang dokter, Iya. dokter, kapan saya bisa pulang? Dokter, kapan saya bisa pulang? Nah, ya. Padahal kalau ditanya memang Bapak pasti rasa masih ada sesaknya, Ada. masih lemas. Iya. Tapi Bapak akan tetap mengatakan kata-kata yang positif Yang ya Pak positif, ya? ya positif. Karena memang kuasa perkataan itu yang memang Iya. Bapak lakukan. Dan memang ketika saya dipasang oksigen, setiap hari dikurangi dari 10 ke 9, setiap hari dikurangi oleh mereka oksigen itu, dan dari pemeriksaan oksigen dalam darah semakin hari semakin membaik. Puji Begitu. Tuhan. Iya. Bapak ingat ada nggak Bapak pernah mengeluh selama Bapak dirawat di isolasi itu Pak? Mengeluh ya Pak ya? Kalau saya ingat saya tidak pernah mengeluh ya. Karena saya bersyukur kepada Tuhan melihat kondisi saya yang begitu cepat. Bahkan saya pernah tertawa. Tertawa saya sendiri bersuka cita berterima kasih kepada Itu Tuhan. kira-kira hari keberapa itu Pak? Hari keberapa ya? Kalau nggak salah itu sudah mulai kedua minggu ya. 2 minggu ya. Saya tertawa. Harusnya Iya. secara psikologis siapapun kalau 2 minggu diisolasi itu pasti mulai merasakan jenuh, bosan, habis semangat. Tapi Bapak bisa tertawa ya? Saya Bisa tertawa. coba ceritakan Pak, apa yang Bapak saya tertawakan? tertawa Pak? begini. Tuhan itu amat mengasihi saya. Kenapa saya katakan amat mengasihi saya? Dia berikan satu lagi pengalaman hidup saya dengan Tuhan. Termasuk sakit ini itu Pak ya? Ya, sakit ini adalah pengalaman hidup nyata saya bersama dengan Tuhan. Pemazmur berkata begini, tongkat dan gadamu adalah menghibur aku. Kita sering berkata begini, Mazmur 8:28, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Tapi di ayat 27-nya sebenarnya begini, kita harus kembali kepada Tuhan, yakinlah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, baru ayat 28-nya digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, Dia ada bagi kita sekalipun dalam hal yang seperti itu. Kita kadang-kadang nggak mengerti rencana Tuhan, selalu mengklaim diri kita itu semuanya oleh karena kesalahan dan pelanggaran. Puji Tuhan. Tetapi rancangan dan rencana Tuhan tidak bisa kita selami. Amin. Nah, apalagi dalam situasi sesuatu yang seperti ini, seringkali pikiran kita itu dipengaruhi oleh kondisi. Saya ingat peristiwa Simon Petrus dalam kitab Matius 14 ayat 30 sampai 31, di mana dia sudah mulai tenggelam dalam air pada saat dia berjalan dalam air ini. Iya Pak. Kan dia berjalan di air ini. Sudah berjalan ya? Sedang berjalan. Sedang berjalan di atas air ini. Ya, Pak. Ini kan udah melawan hukum alam. Ya, supranatural. Supranatural ini. Nah, dia berada di kemuliaan Tuhan, tetapi oleh karena angin itu mempengaruhi pola pikirnya bahwa angin itu lebih daripada kemuliaan Tuhan. Ya. Padahal kalau dia tidak bimbang, sehebat apapun angin, dia pasti bisa berjalan terus di atas air. Puji Tuhan. Saya ngomong begini kemarin ketika saya juga mengisi di di menara doa. Kita itu seperti bermain di arung jeram. Ya. Kita berada di gelombang air. Di tengah gelombang. Iya. Orang yang bermain di arung jeram akan semakin lebih bersemangat, gelombangnya semakin tinggi. Semakin tinggi gelombang itu, dia semakin berteriak bersuka cita. Nah, di masa pandemi ini, kita sedang ada di dalam gelombang. Kalau kita percaya dengan Tuhan, kita akan terus berteriak bersuka cita oleh karena Tuhan memelihara kehidupan kita dengan ajaib. Haleluya Pak. Haleluya. Tapi kalau ditanya sama Bapak tahu nggak informasi bahwa COVID-19 itu berbahaya, mematikan? Itu Bapak tahu nggak ya? Setelah beberapa hari saya dirawat, setelah mulai saya bisa berkomunikasi, saya kemudian video callan melalui WA dengan Iya. teman-teman hamba Tuhan. Iya. Diceritakanlah beberapa hamba Tuhan yang sudah mendahului saya. Dan teman-teman yang lain yang sudah mendahului saya. Begitu. Rasanya apa itu Pak? Saya walaupun mendengarkan ada yang sudah dipanggil oleh Tuhan, tapi rasa takut saya tidak ada. Karena dari sejak awal saya sudah yakin kalau saya sembuh. Bahkan
ketika saya sudah beraktivitas, ada hamba-hamba Tuhan yang saya telepon karena mengalami COVID-19, bahkan di ruangan yang dekat dia yang meninggal, saya berkata begini, biarkan dia meninggal, yang penting kamu tetap semangat. Haleluya. Karena Tuhan akan melakukan hal yang berbeda dengan dirimu, yang penting berharap saja sama Tuhan. Puji nama Tuhan. Artinya memang bagian kita itu adalah jangan ragu, jangan bimbang akan kuasa Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Itulah yang merupakan kata kuncinya di masa-masa menghadapi pandemi ini. Bahkan sekalipun kita sudah dalam keadaan terinfeksi oleh COVID-19 ini, jangan pernah putus harap kepada Tuhan. Jangan pernah kemudian kehilangan semangat. Karena semangat itu menolong kita, membantu kita untuk melawan daripada COVID tersebut. Gairah hidup kita harus dibangun. Saya ingat setelah saya mulai 10 hari, ketika saya sudah mulai bisa makan, itu perawatnya semangat kali merawat saya. Karena mereka bangga. Ada yang berkata gini, Pak kami senang sekarang merawat Bapak karena Bapak sembuh. Sehingga makan saya itu kadang-kadang ada pasien yang nggak mau makan, di makannya itu dikeluarkan, itu dikasih sama saya. Bapak aku semakin makin banyak makannya. Gitu. Sehingga makan saya itu jadi 2 porsi diberikan Double mereka. ya, Pak, Saking semangatnya mereka melihat pemulihan yang saya alami. Begitu. Oke, kalau boleh ditanya nih Pak. Kalau Bapak bangun pagi, terus itu pada waktu itu sedang diisolasi ya. Apa sih pikiran pertama yang Bapak pikirkan waktu Bapak bangun, bernafas, itu pikiran pertamanya apa Pak? Memang pada saat saya di rumah sakit karena impuls itu membuat susah tidur ya. Ya. Tapi setiap pagi hari datang, begitu sinar matahari itu kelihatan dari jendela ya, dari rumah sakit itu, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih buat hari yang ini karena saya semakin hari semakin lebih baik Tuhan lakukan dalam hidup ini. Jadi nggak pernah Bapak bilang sama Tuhan, Tuhan ini sakit saya nih semakin berat ini. Kok tambah sesak, kok nggak bisa sembuh. Pernah nggak Bapak ngomong begitu? Puji Tuhan selama saya dirawat di rumah sakit saya tidak pernah mengeluh ya. Hanya memang awalnya saja tanggal 18 itu karena memang di situ kondisinya sangat memprihatinkan, saya sempat pasrah. Tetapi setelah tanggal 19 saya merasa masih hidup, maka semangat saya semakin hari semakin lebih tinggi untuk tetap mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan itu. Ya. Puji Tuhan Pak. Iya, bahkan saya melihat ada suster saking semangatnya dia lihat saya sudah mulai berubah, dia nggak takut, dia berani menunggu saya di ruangan itu, padahal masih memungkinkan mereka terpapar. Iya. Dia tunggu impulsnya itu sampai habis baru dia keluar. Padahal biasanya mereka taruh, tinggalkan. Nanti kalau mau habis baru kita informasikan melalui bel yang telah disediakan. Ya. Tapi ini perawat itu begitu semangat karena melihat pemulihan yang saya alami itu begitu cepat dan mereka bangga. Begitu. Puji Tuhan. Sehingga saya bingung ketika saya mulai sembuh, pada saat saya mau pulang itu dokter berkata begini, Mak, Bapak jangan pulang dulu ya. Gitu. Kenapa nggak boleh pulang? Iya, Bapak harus seremoni dulu. Loh, kenapa saya harus seremoni begitu? Baru disitulah saya mengerti sebenarnya kesembuhan yang saya dapatkan itu berbeda daripada yang lainnya. Karena mereka katakan pasien yang pertama yang paling parah, yang paling cepat sembuhnya. Sehingga Bapak harus berbagi kepada yang lain agar pasien-pasien yang lain yang mengalami COVID separah apapun COVID itu bisa sembuh. Begitu. Sehingga saya pun harus seremoni dulu, baru saya pulang dan itu ternyata setelah dibagikan ke banyak orang itu menjadi berkat juga bagi orang lain. Sehingga para pasien COVID-19 jangan patah arang, tetapi tetap semangat karena itu bisa sembuh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi berapa banyak sih waktu yang Bapak ambil dalam satu hari begitu ya ketika sedang diisolasi, mengingat-ingat hal-hal yang Bapak takutkan atau hal-hal yang Bapak tidak suka, ada nggak selama diisolasi? Kalau pikiran saya itu nggak pernah negatif. Puji Tuhan. Selalu positif. Justru saya memiliki rasa berterima kasih kepada Tuhan itu. Tuhan, setelah ini apa yang harus aku lakukan untuk memuliakan nama Tuhan? Karena saya yakin bahwa saya mengalami itu ada rencana Tuhan yang besar.
Dan beberapa orang yang setelah tahu kalau saya tidak mati, ya, yang mereka setelah mendapat informasi mengikuti, ya. bahwa Pak Pendeta Rohansa telah meninggal, dan setelah diinformasikan nggak mati, mereka kemudian ngebel saya, Pak, ada rencana Tuhan yang besar bagi kehidupan Bapak. Ada lagi bilang, Bapak itu berarti panjang umur, kayak begitu. Saya bilang amin, tapi jangan sampai lewat 100 tahun, saya bilang, karena nggak punya kawan lagi kan begitu. Puji Tuhan Pak, puji Tuhan. Kalau misalnya ditanya sama Bapak, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari perawat dan dokter yang sedang mungkin saat ini merawat pasien-pasien COVID-19 Pak? Ya, kita berharap kepada perawat dan dokter tetaplah semangat, ya, semakin menanamkan pada dirinya pengabdian ini, bahwa ini adalah sesuatu yang baik untuk bagi para pasien COVID-19 ini. Jangan kemudian mulai membatasi diri untuk melakukan perawatan-perawatan kepada para pasien COVID-19. Dan saya juga terus berdoa bagi para dokter dan perawat yang berada di garda terdepan ini, untuk mereka dilindungi juga oleh Tuhan dan tetap semangat dan diberikan penghiburan oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa perawat dan dokter itu ketika menangani pasien COVID-19 itu mereka amat sangat menderita. Karena dengan APD yang mereka lakukan itu mereka sebenarnya boleh dikatakan begitu, kalau tersiksa mungkin bisa dikatakan begitu. Bebannya lebih berat itu Pak ya? Bebannya lebih berat, karena saya pernah melihat pada saat mereka mengambil sampel darah saya, itu keringatnya itu bercucuran gitu loh. Mereka itu begitu berjuang, ya, begitu rela dengan berpanas-panas seperti itu, dengan pakaian yang seperti itu. Dan saya pesankan kepada perawat, ya, walaupun begitu tetaplah semangat, tetaplah mendedikasikan profesinya untuk menolong banyak orang, ya, karena mereka membutuhkan para perawat. Kalau untuk yang sedang sakit sekarang Pak, kira-kira? Nah, yang pada sana sakit, tetap semangat, bahwa separah apapun COVID-19 yang menggerogoti kehidupan kita, dan apabila kita memiliki semangat dan percayakan itu kepada perawat, terlebih tetaplah berharap kepada Tuhan. Dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan selalu bertindak dan memberikan pertolongan baginya. Amin. Jangan ragu, jangan pasrah, jangan kemudian bimbang. Ya, artinya jangan berpikir secara negatif, berpikirlah positif bahwa kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan dan kesembuhan itu akan jadi dalam kehidupan kita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Puji Tuhan. Bagi yang masih sehat-sehat gimana Pak? Nah, bagi yang masih sehat-sehat, ingat COVID ini nyata. COVID-19 ini adalah sesuatu yang bisa membuat kita itu menjadi korban. Oleh sebab itu tetap waspada, jaga terus protokol kesehatan yang telah digariskan oleh pemerintah, sehingga kita masih bisa menjalani kehidupan ini. Dan apabila kita menjaga, maka kita tidak akan pernah terpapar, dan ini mengurangi daripada beban daripada tim medis, dan juga mengurangi beban daripada pemerintah. Dan kita akan terus bisa beraktivitas. Ketika kita bisa beraktivitas, kita bisa menjalankan kehidupan kita. Dan ketika kita menjalani kehidupan, maka perekonomian akan tetap berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Jadi luar biasa kesaksian yang boleh Bapak berikan. Bagi kami juga ya yang bertugas sebagai para medis, kami selalu berharap punya pasien itu seperti Bapak. Ya. Karena semangatnya Bapak bahkan mengalahkan semangatnya kami. Banyak dokter, tadi kata Bapak, perawat juga pasti akan punya ketakutan ketika mereka akan terjun menghadapi pasien-pasien COVID-19. Tapi puji Tuhan, Bapak sudah berikan kesaksian bahwa bahkan para perawat dan dokter sekalipun akhirnya bisa terkagum-kagum melihat Bapak. Dan saya percaya itu semua karena Tuhan. Tadi kita banyak berbicara tentang bagaimana Bapak memusatkan pikiran hanya pada Tuhan. Kata-kata juga jangan banyak mengeluh, tetap berkata-kata yang positif. Jadi biarlah itu menjadi berkat bagi siapapun, khususnya di hari-hari pandemi seperti ini,
Memang sampai saat ini belum ada obat, Pak. Sampai ini kita direkam pada tanggal ini, belum ada obat yang paling manjur yang bisa untuk mengalahkan COVID-19. Tapi saya percaya, kita sama-sama percaya pada firman Tuhan. Sudah dikatakan oleh Tuhan bahwa obat yang paling manjur itu adalah hati yang gembira. Jadi tidak sesuatu yang tidak mungkin. Kalau Tuhan sudah memberikan firman-Nya, pasti Bapak berkata itu pasti bisa dilakukan oleh manusia. Yes. Tuhan sudah kasih obatnya, yaitu hati yang gembira. Sesakit apapun, seberat apapun, semenderita apapun, tetaplah berjuang untuk memiliki hati yang gembira. Ya. Mungkin ada pesan terakhir yang masih mau Bapak sampaikan, kami silakan Pak. Nah, bagi para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, tetaplah bersemangat di dalam menjalani masa-masa sulit yang seperti ini. Jangan putus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sesulit apapun kondisi dan situasi, Allah tidak bisa dibatasi oleh semuanya itu, karena Allah adalah Allah yang bekerja di luar daripada batas kemampuan manusia. Perkara-perkara tidak mungkin itu pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, arahkan terus hati kita, harapan kita kepada Tuhan, dan Dia akan pasti bertindak untuk melakukan bagiannya. Lakukan bagian kita, bagian Tuhan itu pasti jadi dalam kehidupan kita. Amin. Kami mohon Bapak untuk boleh menutup di dalam doa. Nah, mari untuk mengakhiri daripada acara ini, kita berdoa terlebih bagi para pemirsa yang saat ini dirawat di rumah sakit, apapun yang menjadi penyakitnya. Mari arahkan hatinya, dan bagian-bagian yang sakit jamah, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat kebaikan dan kemurahan anugerah-Mu. Engkau adalah Allah yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Apapun boleh terjadi di dalam hidup kami, Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami berseru kepada Tuhan, segala apapun yang sedang terjadi, Allah sanggup untuk menjadi penolong dalam kehidupan kami. Kami percaya akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang akan kami jadikan perisai di dalam kehidupan ini. Dan secara khusus kami mau berdoa bagi umat-Mu, para pemirsa yang ada di rumah sakit maupun di rumah yang sedang dirawat maupun yang sedang merasakan pemulihan di dalam kehidupannya. Biarlah mereka semuanya ya Tuhan Yesus Kristus Engkau jamah. Amin. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan ya Bapa. Amin. Terlebih-lebih bagi hamba-hamba-Mu yang saat ini terpapar oleh COVID-19. Di mana mereka semuanya Tuhan Yesus Kristus yang sedang patah arang, yang sedang berpikiran secara negatif. Mari Bapa agar Engkau menjamah mereka, Engkau memulihkan mereka, bahwa Engkau Allah yang ada dalam kehidupan mereka, yang tidak pernah meninggalkan mereka ya Bapa. Amin. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Amin. Mujizat-Mu sampai hari ini masih nyata ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan dan pemulihan yang sudah Tuhan kerjakan, baik bagi kami maupun bagi hamba-hamba-Mu yang saat ini berada di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah ya Bapa. Dan kami mohonkan Tuhan agar di bangsa kami ini ya Bapa tercurah belas kasihan-Mu, sehingga bangsa kami ini dibebaskan daripada COVID-19 ini ya Bapa. Amin. Agar kami kembali dapat hidup normal. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Demikian Bapak Ibu yang kami kasihi, kita sudah mendengarkan kesaksian bagaimana menang menghadapi COVID-19 ini. Kami berharap biarlah kesaksian ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi semangat bagi siapapun yang mendengarkan kesaksian ini. Untuk itu kami mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk kesaksian yang boleh Bapak Pendeta Rohansa Tarigan boleh berikan bagi kita semua di tempat ini. Dan kita tetap akan menantikan nanti di acara serial-serial yang berikutnya akan pasti lebih banyak lagi ada kesaksian-kesaksian yang akan menunjukkan betapa hebatnya, betapa dahsyatnya Allah yang kita sembah. Tuhan Yesus memberkati.